karena itu kami minta tidak ditahan. Klien kami memiliki reputasi yang baik dan termasuk dalam keluarga yang jelas keberadaannya, serta dikenal baik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, dan sebagian besar masyarakat sekitar tempat tinggalnya mengetahui bahwa para klien kami merupakan orang yang baik. Nah, itu secara tertulis yang kami sampaikan di pagi tadi. Iya. Lalu kemudian secara lisan tadi penyidik menyampaikan soal permintaan permohonan agar kooperatif dan menjaga penuntut umum. Penuntut umum ya tadi. Sorry, ingatnya penyidik. Penuntut umum tadi mengatakan situasi yang kondusif dan kemudian menjaga situasi kondusif dan kooperatif. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, Dok. Saya mau menambahkan hal yang sangat penting ya. Tadi saking terharunya sampai kelupaan ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Karena beliau sangat andil, saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami difasilitasi dengan sangat luar biasa, kami diperlakukan dengan sangat baik. Dan yang ketiga adalah kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Polda Metro Jaya ya, yang kami berdua kemarin telah mendapatkan perawatan di rumah sakit ya, karena mungkin saking sibuknya, saking tidak merasanya, sampai kami tidak sadar bahwa kami berdua ini tidak dalam keadaan yang sehat. Kami diperlakukan dengan baik, kami dirawat di ruang VIP, diberikan fasilitas yang sangat baik ya. Ketiga hal ini sangat penting bagi rakyat Indonesia ya, bahwa keadilan tidak mati di negara kita, insya Allah. Ya, sekarang kita jaga saja agar pemerintah benar-benar berjalan sesuai dengan kebaikannya, dan yang apabila kita ingin membantu, ayo kita bantu bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Silakan Mas. At last but not least, saya juga ingin sampaikan karena tadi Pak Presiden sudah juga kepada jajaran kejaksaan dan juga kepolisian secara detail tadi Mbak Tifa sudah sampaikan, juga kepada istri saya tercinta. Masya Allah. Sudah menjamin. Masya Allah. Dan semua keluarga dan Anda semua masyarakat yang mendukung ini. Kita tetap terus kalau media sudah, kita terus berdoa sekali lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini semua terjadi karena kuasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat merdeka. Merdeka. Oke. Kenapa? Rifmona menyebut bahwa kasus ini menjadi propaganda politik yang dibalut penelitian. Tanggapan Anda seperti apa? Nanti kita pada kesempatan lain. Karena pada kesempatan ini kita ingin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dulu. Soal kemudian nanti bagaimana kita menanggapi pro dan kontra, kami istirahat dulu sebentar. Menikmati tidak ditahannya para klien kami ya. Cukup. Oke ya. Cukup ya. Okay. Nanti diteruskan di podcast sidang perdana. Belum. Masih belum ada jadwal ya. Sampai lagi teruntuk. Oke, Terima kasih ya Pak. Mereka masih berstatus dan harus kita kawal sampai usia dan harus saya masih tetap sidang. Ibu dokter Tifa mana? Ibu dokter Tifa mana? Di belakang. Udah. Kasih ruang. Ibu, terima kasih banyak. Salam saya untuk keluarga ibu bisa di sini. Kalau tidak ada restu dari keluarga, Ibu Solo.
manusia. Saya menitipkan kata karena bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tadi teman-teman mungkin juga ada sebagian saja. Kami berdua melakukan sujud syukur. Ya, langsung kami sujud syukur. Karena ini semua tidak akan bisa terjadi tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kami masih tetap berjuang karena insya Allah kalau memang jadi sidang, kalimat saya tolong perhatikan. Kalau memang jadi sidang, kita akan terus mempertahankan kebenaran dan tidak akan mundur sedikit pun dari perjuangan semua teman-teman yang ada. Terima kasih juga untuk bapak-bapak petugas keamanan baik TNI maupun Polri yang juga menjaga. Ya. Hormati beliau-beliau itu juga. Ya. Apakah ada pencekalan juga, Mas? Ya, nanti akan kita lihat, akan kita urus. Semoga Mas Roy diberi kekuatan. Amin. Itu ya, izinkan saya balik dulu. Mungkin Mas, rencananya habis ini mau kemana, Mas Roy? Ya, Pulang sini mana? sujud syukur. Mungkin ada kegiatan apa gitu, Mas? Atau mungkin ada nazar apa, Mas, yang mau dilakukan, Mas? Nggak usah nazar-nazaran. Nazar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap. Dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan penyampaian atau press release terkait perkembangan tindak lanjut terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang yang ditujukan di hadapan umum yang dilakukan baik dengan melalui media elektronik atau secara langsung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434, 433, 441 KUHP maupun dalam pasal 35, pasal 32 Undang-Undang ITE dan seterusnya sebagaimana yang disangkakan pada para tersangka sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026 penyidik pada Direktur Krim Umum Polda Metro Jaya telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami selaku penuntut umum. Adapun tersangka yang diserahkan pada hari ini sejumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dengan inisial RS dan 1 orang perempuan dengan inisial TF. Selanjutnya barang bukti yang turut diserahkan pada hari ini ada sejumlah 714 item yang terdiri dari beberapa jenis yang didominasi yang pertama sejumlah dokumen, buku, handphone, dan flash disk yang berisi tautan maupun video-video yang ada hubungannya dan kaitannya dengan perkara ini. Rekan-rekan media yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pendapat yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI menunjuk Pengadilan Jakarta Timur
yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Selanjutnya, terhadap tersangka dikenakan wajib lapor setiap seminggu sekali. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan penanganan perkara ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.